Abimanyu dari program studi D4 Akuntansi Manajemen kelas 1D. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk mata kuliah aplikasi komputer bisnis 2, yaitu tentang analisis rasio keuangan suatu perusahaan. Nah, untuk perusahaan yang saya gunakan untuk dijadikan data acuan atau referensi, saya menggunakan perusahaan BUMN yaitu PT KAI Komuter Lain. Untuk data yang saya menggunakan data annual report tahun 2021. Oke, di bagian pertama, untuk data apa saja yang saya ambil dari annual report PT KAI Komuter Lain tahun 2021. Yang pertama ada ikhtisar keuangannya, lalu ada ikhtisar posisi keuangan, lalu ada jumlah liabilitas dan juga ekuitas, lalu ada aset lancar, dan masih ada lagi seperti nama pemegang saham dan lain-lain di sini yang saya ambil. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu profitabilitas. Untuk yang pertama adalah gross profit margin. Gross profit margin merupakan rasio keuangan yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Untuk data apa saja yang kita butuhkan untuk menghitungnya dan bagaimana cara menghitungnya. Untuk data yang kita butuhkan, kita memerlukan data gross profit dibagikan dengan sales atau total penjualan dikali 100%. Untuk datanya, saya mengambil data dari ikhtisar keuangan. Di sini ada di bagian laba kotor gross profit, yaitu senilai 859.736. Untuk sales saya mengambil untuk total pendapatan, yaitu 2398802. Kita masukkan pada bagian masing-masing kolomnya, kita bagi, lalu baru kita kalikan 100% dan mendapatkan nilai sebesar 35,84%. Lalu selanjutnya adalah operating profit margin. Operating profit margin itu menunjukkan seberapa banyak laba yang diperoleh suatu perusahaan untuk setiap dolar pendapatannya. Untuk data apa saja kita butuhkan ada operating profit atau laba usaha dan juga sales atau pendapatan. Untuk operating profit masih di tempat yang sama, yaitu di ikhtisar keuangan. Kita bisa lihat di laba usaha. Sini senilai 379.563. Nah, untuk salesnya masih sama dengan sebelumnya, 2398902. Jika dihitung menggunakan rumus yang sama dengan gross profit margin yang tadi, mendapatkan hasil sebesar 16%. Lalu yang selanjutnya adalah net profit margin. Net profit margin merupakan rasio keuangan yang mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari pendapatan total. Untuk data apa saja kita butuhkan, ada net profit atau laba bersih dibagikan dengan pendapatan atau sales dikali 100%. Untuk datanya sama di ikhtisar keuangan. Di bawah sini laba bersih net profit itu senilai 285.192. Lalu kita masukkan dengan penghitungan yang sama, dibagi lalu dikali 100%, mendapatkan hasil senilai 12%. Selanjutnya ada ROA atau return on asset. Untuk data yang kita butuhkan adalah net profit dan juga aset. ROA adalah alat yang digunakan perusahaan dalam mengukur tingkat efektivitas secara keseluruhan, mulai dari penghasilan, keuntungan, hingga aktiva tetap. Untuk net profitnya sama seperti di net profit margin, yaitu 285.192. Untuk total asetnya ada di bagian ikhtisar posisi keuangan, yaitu sebesar 2304822. Menggunakan rumus yang sama dibagi lalu dikalikan 100%, mendapatkan hasil 12%. Lalu yang selanjutnya adalah ROE atau return on equity. ROE merupakan rasio yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dengan modal sendiri. Untuk cara perhitungannya sama. Untuk data yang kita butuhkan hanya net profit dan juga equity. Untuk net profit tadi di sini 285.192. Equity ada di bagian
liabilitas dan ekuitas. Di sini equity totalnya 1297660. Jika masih menggunakan rumus yang sama, dibagi lalu dikali 100%, mendapatkan hasil 22%. Yang selanjutnya ada ROS, Return on Sales. ROS merupakan rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan dalam mengubah pendapatan menjadi laba. Data yang kita butuhkan adalah EBITDA, lalu dibagi sales atau pendapatan, dikali 100%. Untuk pendapatan masih sama, 2398802. Untuk EBITDA-nya adalah sebesar 493651, ada di bagian besar posisi keuangan. Kita hitung dengan rumus yang sama, mendapatkan hasil sebesar 21%. Lalu selanjutnya ada IPS. IPS merupakan rasio keuangan yang menggambarkan profitabilitas perusahaan. Ini gunanya untuk menunjukkan seberapa banyak laba bersih yang dihasilkan perusahaan untuk setiap saham yang beredar. Data yang kita butuhkan adalah net profit dibagi dengan total shares atau saham yang beredar dikali 100%. Untuk net profit sama seperti sebelumnya 285192. Untuk total shares ya ada di data sebelah sini. Saya jumlahkan menjadi 280. Menggunakan perhitungan yang sama, mendapatkan hasil 102%. Ini selanjutnya adalah likuiditas. Ada 3 bagian yang kita hitung. Pertama ada current ratio. Current ratio merupakan rasio likuiditas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancarnya. Untuk data yang kita butuhkan adalah aset lancar dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Untuk datanya, aset lancar sendiri ada di bagian aset lancar. Jumlah aset lancar itu 1445516. Dan untuk kewajiban lancar itu kita menggunakan data liabilitas jangka pendek, itu 761250. Menggunakan rumus yang sama, dibagi lalu dikali 100%, mendapatkan hasil 190%. Yang selanjutnya adalah quick ratio. Quick ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu perusahaan. Data yang kita butuhkan adalah aset lancar dikurangi persediaan, dibagi kewajiban lancar. Untuk aset lancar sudah kita dapatkan 1445516, dan kewajiban lancar sudah kita dapatkan 761250. Persediaannya ada di bagian aset lancar, yaitu sebesar 18381. Kurangi, menggunakan rumus yang sama dibagi lalu dikali 100%, mendapatkan hasil 173%. Yang selanjutnya adalah cash ratio. Data yang kita butuhkan adalah kas plus setara kas dibagi kewajiban lancar. Cash ratio sendiri merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan finansial suatu perusahaan dalam melunasi kewajibannya. Untuk datanya ada di aset lancar kas setara kas 914586. Kewajiban lancar masih sama 761250. Dimasukkan ke rumus, dihitung, dibagi, lalu dikalikan 100%, mendapatkan hasil 120%. Baik, yang selanjutnya adalah solvabilitas. Pertama kita menghitung GR. GR merupakan rasio utang terhadap ekuitas. Rasio ini merupakan rasio keuangan yang membandingkan total utang perusahaan dengan total ekuitasnya. Jadi memberikan gambaran tentang seberapa besar perusahaan bergantung pada utang untuk mendanai operasinya. Data yang kita butuhkan adalah total utang bagi ekuitas. Untuk datanya, untuk ekuitas sendiri, ada di bagian data liabilitas dan ekuitas. Ekuitas 1297160. Untuk jumlah liabilitasnya atau total utang 1007162. Kita masukkan, masih menggunakan rumus yang sama, dibagi lalu dikali 100%, mendapatkan hasil 77,61%. Yang selanjutnya adalah debt ratio. Debt ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur total utang perusahaan sebagai persentase dari total asetnya. Data yang kita butuhkan
total utang dibagi dengan total aset dikali 100%. Katanya jumlah liabilitas tadi ada di bagian TR juga sama ya. Untuk total asetnya ada di bagian aset. Di posisi keuangan total aset 2304822 masih menggunakan rumus yang sama dibagi lalu dikali 100%, mendapatkan hasil 43,70%. Kemudian selanjutnya ada times interest earned ratio. Ini merupakan rasio solvabilitas yang menentukan seberapa baik perusahaan dapat membayar bunga atas utang bisnisnya. Data yang kita butuhkan adalah laba sebelum pajak dibagikan beban bunga. Untuk datanya sendiri, laba sebelum pajak ada di bagian sini 366430. Untuk beban bunga sendiri saya sudah mencari di seluruh bagian data yang saya dapatkan. Saya tidak menemukannya, jadi saya mengambil alternatif yaitu menggunakan pembayaran bunga dan beban keuangan. Ini saya dapatkan dari laporan arus kas perusahaan. Kita masukkan, masih dihitung dengan rumus yang sama, mendapatkan hasil 1,5%. Oke, yang terakhir adalah aktivitas. Yang pertama adalah account receivable turnover. Ini merupakan rasio perputaran piutang yang digunakan untuk mengukur seberapa cepat perusahaan dapat mengumpulkan piutang dari pelanggaran. Data yang kita butuhkan adalah net credit sales dan dibagi rata-rata piutang. Untuk net credit sales sendiri saya menggunakan data dari gross profit, laba kotor. Lalu untuk rata-rata piutangnya saya menggunakan data dari aset lancar, itu ada piutang usaha. Sebenarnya untuk rata-rata piutang sendiri itu kita harus mendapatkan piutang di awal periode, lalu kita tambah dengan piutang di akhir periode dibagi 2. Namun karena piutangnya dari awal periode sampai akhir periode sama, saya menemukannya sama di perusahaan ini, jadi saya hanya menggunakan data 2 ini saja. Dan mendapatkan hasil 367%. Yang selanjutnya adalah inventory turnover, merupakan rasio keuangan yang mengukur seberapa sering perusahaan menjual dan mengganti persediaan dengan membandingkan harga pokok penjualan HPP dengan rata-rata persediaan dalam periode tertentu. Data yang kita butuhkan adalah COGS atau beban pokok pendapatan dibagi rata-rata persediaan dalam 2 periode. Untuk datanya saya ambil dari sini beban pokok pendapatan 1539605 cost of revenue. Lalu untuk rata-rata persediaannya saya menggunakan data rata-rata persediaan dari tahun sebelumnya dan juga tahun sekarang, yaitu tahun 2020 dan tahun 2021. Mendapatkan hasil 1261%, karena saya tidak menemukan data rata-rata persediaannya dalam 2 periode. Selanjutnya adalah working capital turnover. Untuk data yang kita butuhkan adalah penjualan tahunan bersih dibagi ekuitas di awal periode di akhir periode. Penjualan tahunan bersih saya mengambil dari net profit, lalu untuk ekuitas di awal periode dan di akhir periode karena sama, jadi saya hanya membaginya 2. Itu menggunakan rumus yang sama mendapatkan hasil 43,95%. Lalu yang selanjutnya adalah fixed asset turnover, merupakan rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan aset tetapnya untuk menghasilkan penjualan.
data yang kita butuhkan adalah penjualan tahunan bersih atau net profit dibagi dengan aset di awal periode tambah di akhir periode. Karena jumlah asetnya sama dari awal periode sampai akhir periode, jadi saya menggunakan aset yang terakhir saja lalu saya bagi dua dengan hasil 25%. Untuk yang terakhir itu perputaran aktiva. Rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Data yang kita butuhkan adalah total penjualan dan total aset. Total penjualannya saya menggunakan data dari total pendapatan itu 2398,02, dan total aset tadi saya menggunakan total aset pada ikhtisar posisi keuangan itu sebesar 2304,822. Ini yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan saya dalam menulis ini. Mohon dimaklumi karena keterbatasan data yang tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.